Halo pecinta dan pendukung Timnas Sepak Bola Indonesia. Kualitas moral wasit di pertandingan Bahrain melawan Indonesia semalam menurut saya 11-12 dengan wasit dalam pertandingan sepak bola antara Aceh dan Sulawesi Tenggara di kegiatan PON bulan September kemarin. Bagaimana pendapat Anda? Sama nggak? Kualitas moral loh ya. Wasit Al-Kaf ya, asal Oman yang memperpanjang injury time sampai 9 menit. Memang menurut FIFA katanya tidak melanggar laws of the game yang dibuat oleh International Football Association Board atau IFAB. Tetapi tetap saja toh secara akal sehat terkesan sangat janggal. Belum lagi sikap si wasit ya yang keras terhadap Indonesia tapi lunak terhadap pemain Bahrain. Itu semakin menunjukkan adanya keberpihakan terhadap sesama negara Timur Tengah. Ya mau nggak mau kesan itu muncul kan? Tapi ya sudah, ini semua sudah terjadi. Timnas kita pun ya kita lihat sudah fokus untuk menyongsong pertandingan melawan China. Mereka sudah siapkan fisik, mental, dan melupakan kejadian di Bahrain. Oke, itu selesai bagi pemain. Tetapi bagi kita, bagi PSSI, pertanyaan sekarang, gimana cara agar ke depan tidak ada wasit lagi yang berani ngerjai Timnas Indonesia? Nah, izinkan saya, pecinta Timnas dan awam di dunia sepak bola, tapi saya adalah praktisi bidang manajemen, kepemimpinan, dan dalam hal ini saya mau pakai pendekatan psikologi organisasi. Saya mau ngasih tips 4 strategi, 4 cara supaya para wasit di masa mendatang, khususnya wasit Timur Tengah, nggak berani macam-macam dengan timnas kita. Dan izinkan saya juga menggunakan ilustrasi atau analogi dari dunia kerja di kantor ya. Dan saya nggak tahu seberapa cocok tips ini bisa dipakai dalam konteks sepak bola. Karena itu Anda bisa jadi lebih tahu dari saya, sehingga tolong tulis di kolom komentar seberapa cocok. Kalau nggak cocok ya beritahu di mana yang nggak cocok, oke? Baik, ada 4 hal menurut saya. Apa saja strateginya? Yuk, kita simak. Memang sebelumnya saya mau katakan adalah fakta bahwa ketidakadilan ya terjadi nggak cuma di lapangan sepak bola. Di mana-mana kerap terjadi. Dalam keluarga mungkin orang tua nggak adil terhadap anak pertama, kedua, ketiga. Di masyarakat, di tempat kerja, ya, dan di dunia politik apalagi. Ya, dalam konteks sepak bola, ketidakadilan wasit itu ya tanda kutip sudah umum terjadi. Ya walaupun nggak sering ya kalau di level internasional, mestinya begitu. Jepang pernah ngalami tahun 93. Saat itu di injury time skornya jadi imbang dengan Irak, akhirnya mereka nggak lolos. Nyesek banget, karena itu harusnya pengalaman pertama mereka masuk final Piala Dunia. Nah, di dunia kerja misalnya, itu juga kerap terjadi. Saya ambil ilustrasi. Ada sebuah tim kerja. Dia secara objektif berhasil meraih best performance. Tapi tiba-tiba menjelang akhir tahun ketika menjelang dapat hadiah, dia dinilai kalah oleh dewan juri karena apa? Hanya kekeliruan administratif saja. Lalu akhirnya hadiah diberikan kepada juara kedua. Yang kebetulan juara kedua itu yang akhirnya jadi juara 1 dipimpin oleh keponakan CEO perusahaan. Nah, terkesan ada permainan kan? Lalu counter apa yang dilakukan oleh tim kerja yang merasa diperlakukan tidak adil itu? Pertama, mereka secara spontan tentu langsung mempertanyakan keputusan dewan juri. Tapi karena mereka cerdas, mereka IQ-nya dan EQ-nya juga tinggi, mereka tidak melakukan protes keras. Mereka hanya mempertanyakan dan mendokumentasikan protes mereka itu secara hitam di atas putih. Artinya ada bukti historis sampai di masa mendatang. Mereka sadar kenapa mereka nggak protes keras, karena kalau mereka marah, demo, mogok, apalagi sampai ngamuk dan mukul dewan juri, malah hal itu akan menambah masalah. Juri jadi punya bukti yang memperkuat alasan mereka bahwa benar yang mereka kalahkan itu secara moral nggak beres. Nah maka
Mereka yang dizolimi malah sebaiknya tidak protes keras. Cukup protes wajar, lalu lanjut menatap ke masa depan untuk fokus bekerja lebih keras. Sehingga bisa menghasilkan prestasi kerja yang levelnya jauh lebih tinggi dari tim lain, sehingga sulit dikejar walaupun dengan kecurangan sekalipun. Nah, apa kesamaan dengan sepak bola? Tim kerja yang dizolimi yaitu sama dengan pemain timnas kita. Dan juga pemain timnas Jepang dulu ya. Mereka bisa mempertanyakan keputusan wasit di lapangan. Mereka bisa protes, tapi mereka tidak boleh sampai bertindak kasar, apalagi bahkan mukul seperti pemain dalam PON kemarin. Mendebat secukupnya saja, karena kalau terus mendesak, lama-lama jadi emosi. Dan kalau sudah emosi akan menular ke pemain lain, akhirnya berdampak pada motivasi yang rusak. Dan kalau saat itu masih melanjutkan permainan jadi kacau balau. Nah, instruksi jangan ngotot pada wasit ini memang dianjurkan oleh para pemain tingkat dunia. Misalnya Mourinho, Pep Guardiola, Jurgen Klopp. Ya. Jika ada wasit yang nggak fair, kata mereka selalu minta pemain untuk langsung kembali fokus kepada permainan. Kembali ke timnas kita, sama kan? Hebatnya timnas kita, mereka nggak terpancing. Ya sudah, mereka terima begitu saja dan serahkan nanti urusan pada official. Timnas Jepang itu memberi contoh bagus ketika mereka dizolimi. Yaitu apa? Berjuang semaksimal mungkin sehingga mereka meraih kemenangan telak yang nggak bisa dikalahkan dengan kecurangan. 5-0 Bahrain dikalahkan. Jadi peluit Timur Tengah yang melegenda itu istilah orang Jepang ya. Bagi peluit Timur Tengah berarti bagi wasit yang curang, itu nggak berlaku, nggak berguna lagi. Yang kedua, kalau begitu siapa dong yang boleh protes gitu kan pertanyaannya kalau pemain nggak boleh. Nah dalam konteks kerja nih, saya ambil ilustrasi kantor lagi, biasanya atasan langsung, si manajer yang bisa protes secara resmi, bahkan ngotot keras gitu ya. Sekalipun misalnya dia ditegur oleh atasan yang lebih tinggi, nggak apa-apa, anak buahnya terlindungi. Cukup kemarahan diwakili oleh dirinya. Karena alasannya apa? Satu, otoritas dia lebih kuat kan? Posisi dia lebih tinggi, lebih kuat di organisasi. Lalu pengalaman, wawasan juga lebih kaya. Argumentasi dia lebih tajam lagi. Nah, apalagi kalau kemudian dia berani membawa kasus ketidakadilan itu dalam meeting yang lebih tinggi, secara terbuka, mungkin kalau dalam perusahaan dengan stakeholder eksternal. Itu kan membuat ketar-ketir orang yang berlaku curang. Nah, kembali ke konteks sepak bola. Pelatih atau manajer ya, atau official team itu yang bisa protes keras. Tentu bukan dengan kekerasan ya. Nah, seperti STY, saya salut, keren banget. Beliau menyediakan diri menjadi bemper yang ngamuk-ngamuk kepada wasit. Dulu sampai pernah dikasih kartu merah kan, ya nggak apa-apa. Kenapa? Pemain dengan demikian emosinya tersalur lewat manajer, lewat pelatih. Dan dia bukan orang sembarangan. Artinya kalau dia sampai marah, otoritas dia itu lebih tinggi dari pemain. Karena dia memang pelatih tingkat dunia. Nah, hal seperti ini juga dilakukan oleh pelatih di Eropa. Di kesebelasan tingkat dunia. Di MU misalnya. Sir Alex Ferguson itu biasa marah-marah kalau ada wasit nggak beres. Bahkan dia secara terbuka menyoroti keputusan wasit yang dinilai tidak adil di depan media. Tujuannya apa? Dia mau menciptakan tekanan pada wasit ya, agar di pertandingan berikutnya wasit itu jangan macam-macam. Jadi lebih hati-hati dalam ambil keputusan. Oke, itu yang kedua. Tapi lebih dari itu poin yang ketiga. Kembali ke konteks kantor ya. Saya kasih contoh konteks kantor kan. Supaya kecurangan juri dalam konteks penilaian kerja di kantor tadi ya nggak terjadi lagi. Maka pimpinan, si manajer itu juga harus membuka komunikasi dengan siapa? Instansi yang lebih tinggi. Kalau dalam perusahaan dengan level chief, dengan CEO, COO, dan sebagainya. Tujuannya apa? Kalau relasi baik terbangun, suara dia langsung direct terdengar sampai atas. Sampai si pengambil keputusan tertinggi. Nah, begitu juga dalam sepak bola. Pak Erik kan sudah dekat nih dengan pimpinan FIFA. Dan harapan saya tentu jajaran Exco PSSI juga sama gitu, bisa membangun kedekatan. Jangan cuma dengan FIFA, tapi terutama dengan AFC. Karena apa? Kita nih seperti perusahaan swasta ya. FIFA itu ibarat kantor pusat, AFC itu kantor cabang. Nah, Indonesia ada di kantor cabang, di bawah kantor cabang Asia. Jadi, saya yakin Pak Erik
juga akan berusaha tidak hanya akrab dengan pimpinan di kantor pusat, yaitu di FIFA, tapi juga akan membangun kedekatan dengan pimpinan AFC, lepas dari suka atau nggak suka. Gitu. Karena ini demi kepentingan apa? Timnas kita. Kalau sudah terjalin kedekatan seperti Pak Erik dengan pimpinan FIFA sekarang, maka hal itu akan membuat para kroco di bawah yang pengen menzolimi timnas juga mikir. Karena apa? Ada relasi langsung dan dekat. Dan mereka juga nggak enak dong untuk menzolimi timnas Indonesia. Kecuali ya mungkin wasit itu sudah bosen jadi wasit dan butuh banyak duit mungkin ya, karena terjerat pinjol misalnya. Oke, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, ini usulan saya yang keempat, ini yang seru. Peran kita sebagai buzzer belum dibahas kan? Nah, yang keempat adalah peran kita sebagai supporter sekaligus buzzer timnas. Ini nggak kalah penting. Bahkan bisa jadi jauh lebih powerful. Kenapa? Kita memang nggak punya suara di forum resmi di FIFA maupun AFC. Ya. Tapi kita bisa menekan wasit dan AFC lewat jalur informal yang sifatnya cenderung liar, mengganggu, bahkan meneror. Yaitu apa? Kita kan jutaan. Kita bisa banjiri media sosial, email, website, WhatsApp kalau tahu nomornya, dan berbagai media komunikasi si wasit lainnya. Wasit yang curang itu. Dengan berbagai peringatan, kritikan, pokoknya bikin dia merasa jadi gelisah, terteror perasaannya, pikirannya. Dan apa yang terjadi? Kapok kemudian. Tapi ingat, dalam tanda kutip meneror, jangan sampai ada ancaman yang berbau kriminal, ada yang bisa dibawa ke sidang pengadilan, ditangkap polisi gitu ya. Jadi yang penting bikin si wasit capek. Bayangkan kalau jutaan orang dari sekarang sampai tahun depan meneror dia terus. Bisa jadi dia stop jadi wasit. Dan wasit-wasit lain akan nggak berani main-main dengan timnas kita. Pokoknya jangan macam-macam dengan netizen plus 62 yang pendukung fanatik timnas sepak bola Indonesia. Maju terus!